saya tiap orang saya tiap rumah saya tiap doa saya tiap lama-lama habis saya tiap ya kan tadi saya lang kayak gitu tuh saya ping Oke Pak, bisa dijelaskan Pak agendanya Pak kira-kira? Oke, saya Pendeta Marihun Silain STHMA sebagai sekjen dari IRC yang ada di Indonesia. Dan apa yang kami informasikan adalah sebenarnya IRC ini yang di Jalan Setiabudi Gang Rahmat nomor 7 itu pembelian tanahnya sejak tahun 2008. Lalu selesai pembelian tanah dan bertahap pembangunan lebih kurang 5-7 tahun lah sampai sekarang ini. Dan pada tahun 2015 kalau tidak salah, maka diresmikanlah gereja ini untuk tempat peribadatan. Tetapi sebelumnya pembelian dan pembangunan ini adalah hasil dari persembahan dari seluruh jemaat IRC, termasuk persembahan mingguan, janji imak, perpuluhan, dan dari para donatur yang mengasihi pembangunan rumah Tuhan. Dan pembangunannya dilakukan oleh seluruh jemaat secara gotong royong. Tapi pada waktu itu setelah pembelian tanah dari Kandu Aban, itu diprioritaskan dan itu dikhususkan untuk pembelian tanah gereja, bukan pribadi, bukan kepada seseorang, tapi pemilik tanah menjual tanahnya untuk pembangunan gereja IRC. Sehingga pemilik tanah juga terharu karena tanahnya akan dibelikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Maka seogianya tanah itu harganya di atas yang kami beli, karena mereka terharunya jika kami memberi tanah ini untuk rumah Tuhan, maka kami akan diberkati. Jadi jelasnya harga tanah murah dijual kepada gereja. Namun pada waktu itu ada program dari pemerintah yang namanya Prona untuk mempermudah masyarakat memiliki sertifikat tanah. Cuma waktu itu persyaratannya adalah bahwa tidak boleh sertifikat itu dikeluarkan dari program Prona di atas 2000 meter tanah. Sehingga Melpariosa Siregar ini merupakan bendahara gereja sekaligus bendahara pembangunan yang membayar pembelian tanah dan gaji para tukang dari hasil persembahan para jemaat tadi, janji imannya, perpuluhan, dan para donatur yang ada. Nah, wajar dong dia akan membayarkan karena dia bendahara. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Sepakatlah jemaat IRC dengan pimpinan Pendeta Bishop Dr. Asap Marpaung menyerahkan, membuat surat tanah itu dengan atas nama ya, bukan menjadi hak milik. Yang satu untuk atas nama Pendeta Dr. Asap Marpaung, yang kedua atas nama Melpariosa Siregar, supaya memenuhi sertifikat itu semua terjadi. Karena tanah itu sekitar 2640 sekian meter. Sementara tadi syaratnya Prona itu 2000 ke atas tidak boleh satu nama. Dipisahlah. Ya jujur memang ya tidak ada kecurigaan, keraguan-keraguan pendeta ini dan jemaat menyerahkan atas nama, diatasnamakan kepada Melpariosa salah satu surat tanah dan atas nama Pendeta Asap Marpaung sebagai pimpinan gereja. Berjalan waktu setelah tahun 2018, jemaat dan Pendeta Asap Marpaung meminta pertanggungjawaban keuangan masuk dan keluarnya dana sejak adanya persembahan tadi untuk fokus pembelian tanah dan pembangunan. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan laporan itu, maka dengan keputusan dia sendiri, dia keluar dan tidak datang lagi gereja setiap hari Minggu atau ibadah yang sudah ditentukan jadwal di gereja. Melarikan diri lah. Melarikan diri lah bahasanya, karena tidak bisa ditanggungjawabkan. Nah, untuk menutupi semua kesalahan dia ini, maka diambillah satu teknik busuk. Dia ingat bahwa gereja dan Pendeta Marpaung itu mengatasnamakan surat tanah itu atas nama dia.
Yang tadi kan 2, atas nama pendeta dan atas nama Helper. bendahara tadi, Iya. Melvariosa Siregar itu. Lalu kompaklah dengan membawa preman dan sebagainya untuk merampas surat tanah itu, sertifikat yang dulunya itu ada tinggal di kantor IRC, gereja IRC. Tetapi satu konsep, pendeta dan jemaat malu kalau preman ribut dan suaminya Melva ini ya namanya udah bawa masa. Sehingga kesimpulan daripada kita ribut malu, diserahkanlah sertifikat tanah tadi atas nama dia. Yang seharusnya bukan hak milik, hanya mengatasnamakan memenuhi syarat tadi dari Prona. Berarti ini atas dasar kepercayaan saja, Pak? Yes. Dan tidak ada rasa curiga. Artinya seperti kita yang punya anak dengan bapak, tidak akan mungkin dicurigai anak dong. Ya. Nah, sedemikian rupalah ini ternyata berkembanglah ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan keuangan gereja. Nah, itu caranya keluar dengan keputusan tanpa memberitahukan. Secara etika kan nggak bagus. Ya, kalau memang nggak mau lagi dia bergereja di IRC, ya kita pun nggak paksa. Tapi yang penting pertanggungjawaban uang rumah Tuhan itu harus. Tapi untuk mengelak itu semua, dia tidak hadir lagi, nggak bergereja lagi. Namun sebaliknya, Dia malah menyerang ya? Menyerang. Iya, menyerang. Lalu mengatakan hak milikku harus kuambil alih. Padahal dasarnya itu adalah hanya kepercayaan mengatasnamakan. Saya bilang tadi, karena ada program Prona itu mempermudah, ya termasuk biaya dong, ya kecepatan mendapatkan sertifikat tanah kan sudah pasti. Tetapi itulah strategi busuknya sehingga terjadilah perdebatan, artinya sampai kepada pengadilan. Dan ini sengketa saat ini, Pak ya? Ya, artinya bahasa sengketa lah. Wow. Tapi puji Tuhan, tahun 2018 kita dimenangkan oleh pihak PN. Karena dari data-data jelas bahwa dari surat pernyataan yang dinotariskan bahwa tanah itu sehamparan tanah yang 2.600 sekian tadi, pemilik tanah jelas mengatakan dinotariskan bahwa itu tanah kami jual kepada gereja, bukan pribadi. Masalah Pak, dari perwakilan mana kita, Pak? Dari FIB, Apa itu, Pak? Forum Mereka Ingat Satu. Nanti untuk eksekusi hari Senin apa tindakannya, Pak? Saya datang juga ke lokasi menghimbau supaya ditunda dulu eksekusi itu. Alasannya, Pak? Karena itu gereja, itu kan milik umat. Nah, jadi bukan perseorangan. Jadi ditunda dulu. Nanti Bapak berhadir dengan siapa, Pak? Dengan masyarakat adat Nahdlatul. Nah, masyarakat Nahdlatul. Oke, Pak. Semoga damai ya, Pak. Iya, iya. Amin. Iya. Kasih, Pak. Ya.